Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk menjelaskan materi pendidikan agama Islam di kelas 5. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini adalah mengenai Rasulullah idolaku Rasulullah idolaku, yakni berkisah tentang teladan Nabi Daud alaihissalam, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, dan juga kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita berkisah maka Ustaz mengingatkan bahwasanya teman-teman harus hafal nama-nama 25 Rasulullah mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman harus hafal sebagai teladan untuk kita Bagi umat Islam, kita juga harus menghafal nama-nama Rasulullah, 25 nama Rasul yang wajib diketahui. Ini harus hafal. Tidak boleh tidak hafal teman-teman makanya dihafal. Mengidola Rasulullah itu bagaimana Ustadz? Mengidola Rasul itu berarti juga mencintai Rasul. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka nanti akan bersama-sama di dalam surganya Allah. Aminallahumma amin Mencintai Rasul berarti juga meneladani sifat-sifat para Rasul meneladani sifat-sifat para Rasul. Bahwasanya Rasul itu adalah sebagai suri tauladan yang utama atau uswatun hasanah. Dalam firman Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita sebagai orang Islam hendaknya mengidola Rasulullah, mengidola para Rasul-Rasul Allah, mengimani beliau, mengimani kisah-kisah beliau, dan juga meneladani sifat-sifat para Rasulullah. Nah, kita belajar kisah keteladanan para Rasul. Yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyasa, kemudian kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini nasabnya adalah Nabi Daud bin Ibsya bin Waid bin Abir bin Salmun bin Nashun bin Wainab bin Irmi bin Harsrun bin Farid bin Yahuda
bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil ya. Jadi itu nasab Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel teman-teman, yaitu ya dari Sibit Yahuda yang merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini hidup pada zaman Raja Talut ini. Raja Talut ini yang beriman dan Raja Jalut yang kafir, hingga Raja Talut ini perang melawan Raja Jalut. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini termasuk tentara Raja Talut ya. Pada waktu itu perang melawan Raja Jalut. Dalam kisahnya Nabi Daud alaihissalam ini membawa ketapel ya dalam memerangi tentara Raja Jalut, sehingga mendapatkan kemenangan ya, diberi kemenangan oleh Allah. Kemudian Allah mengangkat menjadi rasul dan memberi karunia yang besar kepada Nabi Daud, yaitu berupa apa? Kitab Zabur. Jadi setelah Raja Talut tadi yang beriman kemudian wafat, kemudian Allah mengangkat siapa? Nabi Daud menjadi raja, kemudian diberi kitab Zabur. Nah, kemudian mukjizat Nabi Daud alaihissalam ya, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam itu diberi kitab Zabur pertama ya. Kemudian mampu melunakkan besi. Jadi salah satu mukjizat itu yang luar biasa ya, itu mampu melunakkan besi. Jadi besi dipegang, dibengkok-bengkok, dibentuk-bentuk itu bisa oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak perlu memerlukan api, tapi langsung dibengkok-bengkokkan dengan tangannya. Itu mampu melunakkan besi. Kemudian mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih. Jadi gunung-gunung dan pada burung itu bertasbih, mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, diperintahkan bertasbih. Nah, luar biasa ya. Kemudian diberi karunia suara yang sangat merdu. Jadi suaranya Nabi Daud itu sangat merdu teman-teman ya, sangat indah sekali, sangat merdu sekali suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kedua atau selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Sulaiman ini adalah Nabi Sulaiman ini merupakan raja ya teman-teman, adalah putra dari Nabi Daud sendiri. Jadi setelah Nabi Daud alaihissalam itu wafat, diganti putranya, yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menggantikan sebagai raja. Banyak sekali mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman ya. Di antaranya adalah Allah memberi karunia kepada beliau, yakni mampu memerintahkan hewan, memerintahkan angin, memerintahkan jin untuk tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman atas kehendak Allah ya, subhanallah. Jadi kerajaan Sulaiman itu suatu ketika ingin memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Kemudian dari golongan jin angkat tangan pada waktu itu mampu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam ketika beliau duduk kemudian berdiri sudah sampai. Nah, kemudian salah satu dari umatnya, yakni dari golongan ahli ilmu, angkat tangan juga, hanya sekedipan mata singgasananya Ratu Bilqis langsung berada di kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu luar biasa ya kisah tersebut, hingga membuat Ratu Bilqis kaget pada waktu itu, loh kok singgasana saya sudah ada di sini. Nah, itu salah satu bahwasanya Nabi Sulaiman itu diberi banyak sekali prajurit-prajurit dari golongan jin, juga dari golongan manusia, hewan. Itu luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kemudian pelajaran apa yang perlu dipetik Ustaz dari Raja Sulaiman? Jadi Raja Sulaiman itu adalah raja kurnia ilahi ya. Siapa saja ia kasihi, ya manusia, jin, iblis, semuanya dikasihi oleh Raja Sulaiman karena kurnia ilahi. Nabi Sulaiman ini dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin.
Nabi Sulaiman juga mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan ya. Meskipun beliau ini seorang yang kaya raya, berkuasa, raja, namun beliau tetap rendah hati dan patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya tambah, ini beliau juga bijaksana dalam memimpin pemerintahan, bersikap adil kepada rakyat dan juga taat kepada Allah tentunya Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah-kisah beliau ya. Kemudian kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam yang adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel ya, yang menyembah patung berhala pada waktu itu bernama Ba'i atau Ba'al. Jadi berulang kali Nabi Ilyas ini memerintahkan kaumnya untuk menghamba kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, namun tetap mereka durhaka menentang dakwahnya Nabi Ilyas. Sehingga orang-orang yang durhaka itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, yaitu berupa apa? Kekeringan ya. Dalam beberapa tahun tidak turun hujan, hampir selama 3 tahun ya, tidak turun hujan. Akibatnya apa yang terjadi? Tanaman menjadi mati, hewan-hewan ternak juga mati. Akhirnya banyak penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Dengan musibah tersebut akhirnya para kaum Nabi Ilyas ini menjadi sadar, kemudian bertobat kepada Allah dan menghamba kepada Allah. Namun ya, kemudian doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 123 Allah berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas itu adalah benar-benar termasuk salah seorang rasul. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar ya menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Jadi banyak kaum Nabi Ilyas itu yang durhaka kepadanya, namun beliau tetap sabar ya dalam berdakwah, sabar. Kemudian Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Jadi senantiasa Nabi Ilyas itu berdoa pada Allah untuk keselamatan umatnya. Kemudian bagi umat ya, bagi manusia yang durhaka atau umat yang durhaka pada Allah, maka Allah turunkan azab. Jadi dicontohkan tadi Nabi Ilyas itu kekeringan ya, yang dilanda kekeringan selama 3 tahun. Itu adalah Nabi Ilyas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam ya. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba ya. Setelah Nabi Ilyas meninggal atau wafat, Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurus kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nabi ya setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya ya, sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasab Nabi Ilyasa adalah Al-Asbad bin Idi bin Sutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakob bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Itu nasabnya beliau. Selama kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup dengan rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah beliau wafat ya, kaumnya ini Bani Israel ini kembali durhaka kepada Allah ya. Jadi sampai nanti diturunkan azab lagi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi salah satu ciri dari kaum atau Bani Israel itu adalah kembali durhaka setelah ditinggal rasulnya atau setelah ditinggal nabinya, itu kembali durhaka kepada Allah. Itu salah satu ciri tanda Bani Israel.
Mudah-mudahan kita dihindarkan ya oleh Allah dari sifat-sifat Bani Israel tersebut. Pelajaran yang perlu dipetik ya, Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini teman-teman adalah Nabi terakhir ya, Nabi terakhir atau Khatamul Anbiya dari 25 Nabi dan Rasul. Dan sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi ya, tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku Nabi berarti itu bohong ya, jangan pernah diimani karena mesti bohong. Ini beliau Nabi Muhammad ini lahir di kota Mekah Al-Mukarramah ya, pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah atau hitungan Masehinya adalah 20 April 570 Masehi, itu kalau hitungan Masehinya. Nasab Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, hingga nanti sampai ke bin Adnan ya. Beliau ini Nabi Muhammad SAW ini lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya beliau yakni Abdullah wafat ya. Sebelum beliau lahir itu beliau wafat sudah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ya, ketika usia 2 bulan ya, di kandungan ya, ayahnya wafat. Kemudian di usia 5 tahun juga ibunda beliau juga wafat ya, insyaallah. Kemudian beliau ini Nabi Muhammad pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul berdakwah pada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan kemusyrikan yaitu menyembah berhala pada waktu itu. Nabi Muhammad ini pada usia 40 tahunan ya, mempunyai kebiasaan yakni berkholwat. Kholwat itu apa Ustaz? Kholwat itu menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian ya, yaitu merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di waktu itu di Gua Hira ya. Di Gua Hira beliau bersendiri, mengasingkan diri dari keramaian pada waktu berkholwat dalam bahasa lain. Kemudian pada bulan Ramadan hari ke-17 beliau mendapatkan wahyu yang pertama yakni Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu beliau mendapatkan wahyu yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian kisah-kisah ya dari beliau, apa yang perlu dipetik untuk diambil pelajaran Ustaz, banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi beliau juga bersifat jujur, mendapatkan gelar Al-Amin pada waktu itu. Kita tiru sifat-sifat beliau ini, kita teladani. Di Muhammad SAW adalah lahir bertepatan pada tahun gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Pada waktu kecil sering mengembala kambing ya, membantu mengembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Orang yang jujur dengan gelar Al-Amin. Beliau pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Muhammad menerima wahyu Al-Quran di mana? Di Gua Hira. Kemudian cinta dan sangat sayang kepada anak yatim. Jadi salah satu amalan ya agar kita dicintai Rasulullah adalah mencintai atau menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah para Rasul. Hati dan pikiran kita dijadikan iman kepada para Rasul, dan juga terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya, yaitu penutup para Nabi. Demikian materi pendidikan agama Islam pada kali ini ya. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Saya akhiri ya, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.